Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama Fajar Priadi dengan NPM 20215194. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Didi Nurjamil, SPD, MPD. Video ini dibuat untuk mempresentasikan artikel yang telah dibuat yaitu Hakikat Kemampuan Berpikir Logis Matematis dan Kecerdasan Spiritual. Sebelumnya, apa sih kemampuan berpikir logis matematis itu? Berpikir merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, argumen, pengetahuan, atau keputusan. Sedangkan logis merupakan jalan pikiran yang masuk akal, sehingga dapat dikatakan bahwa berpikir logis matematis adalah kemampuan untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, argumen, atau hal-hal terkait matematika dan menggunakan jalan pikiran yang masuk akal. Ada pendapat menurut Netriwati pada tahun 2014 yaitu berpikir logis matematis merupakan salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika yang merupakan proses mental dalam mengembangkan pikiran dan beberapa fakta dan sumber yang relevan sehingga sangat erat kaitannya antara matematika dengan kemampuan berpikir logis. Kemampuan berpikir logis diperlukan individu pada saat beraktivitas dalam mengambil keputusan, menarik kesimpulan, dan melakukan pemecahan masalah. Ada pendapat lain juga dari Syawahid pada tahun 2015 yaitu berpikir logis merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah tidak hanya berdasarkan prosedur yang ada, tetapi memiliki landasan kebenaran yang kuat dari prosedur tersebut. Menurut Diana pada tahun 2018 menjelaskan bahwa kemampuan berpikir logis matematis merupakan aktivitas dalam mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan, dan melakukan pemecahan masalah dan bentuk aktivitas yang dilakukan individu dalam berpikir logis adalah ketika menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu hasil diperoleh, bagaimana cara menarik kesimpulan dari premis yang tersedia, dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan inferensi tertentu. Selanjutnya, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan melalui analisis sintesis yaitu dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir logis matematis adalah kemampuan seseorang dalam menguasai suatu keahlian dengan menghubungkan informasi yang ada secara matematis dengan menggunakan penalaran secara terurut dan konsisten untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya ada indikator berpikir logis matematis. Menurut Siregar pada tahun 2018, kemampuan berpikir logis matematis atau KBLM memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, itu menginterpretasi atau menafsirkan permasalahan matematika berdasarkan situasi yang ada. Maksudnya, menginterpretasikan atau menafsirkan artinya jika siswa diberi suatu permasalahan, maka kegiatan pertama yang dilakukan yaitu siswa mampu menafsirkan permasalahan persoalan yang diberikan ke dalam permasalahan matematika berdasarkan situasi yang ada atau nyata. Yang kedua, yaitu memprediksi dan menyusun konteks permasalahan ke bentuk model matematika Setelah melakukan kegiatan pertama yaitu menafsirkan permasalahan, selanjutnya siswa menyusun permasalahan tersebut ke dalam bentuk atau model matematika berdasarkan konteks permasalahan. Yang ketiga yaitu memperhitungkan atau memecahkan atau menyelesaikan permasalahan dengan dasar hubungan yang ada antara bagian. Jika permasalahan sudah terbentuk menjadi suatu model matematika yang sudah dilakukan oleh siswa, selanjutnya yakni menyelesaikan permasalahan berdasarkan hubungan antar bagian yang ada diketahui dalam permasalahan tersebut. Dan yang keempat yaitu menarik sebuah kesimpulan berdasarkan situasi dan perhitungan matematis. Maksudnya setelah siswa mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya siswa akan menarik atau membuat kesimpulan berdasarkan penyelesaian matematis yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya ada karakteristik berpikir logis. Menurut Nikmatus pada tahun 2014, karakteristik dari berpikir logis diantaranya yang pertama, kerunutan berpikir, yaitu siswa mampu menentukan langkah yang harus ditempuh secara teratur dalam memecahkan permasalahan yang diberikan dari awal
perencanaan hingga diperoleh suatu kesimpulan. Dengan demikian, siswa mampu berpikir secara sistematis dan terstruktur. Karakteristik yang kedua yaitu kemampuan berargumen, yaitu siswa mampu memberikan argumen atau pendapatnya secara masuk akal atau logis sesuai dengan fakta atau informasi yang ada terkait langkah perencanaan masalah dan penyelesaian masalah yang ditempuh, sehingga dalam penyelesaian suatu permasalahan siswa mampu memberikan alasan atau argumen atau pendapat yang logis. Dan karakteristik yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, yaitu siswa mampu menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada berdasarkan langkah penyelesaian yang telah ditempuh. Kesimpulan yang diperoleh siswa yakni setelah siswa mampu menyelesaikan langkah-langkah penyelesaian permasalahan berdasarkan argumen siswa yang logis. Selanjutnya ada ciri-ciri berpikir logis. Nah, ini dikutip dari gramedia.com. Ciri-ciri berpikir logis yaitu diantaranya yang pertama berpikiran tentang masa depan, yang kedua menanyakan alasan terlebih dahulu, yang ketiga melakukan sesuatu yang direncanakan, yang keempat memastikan sebab dan akibat, yang kelima mencapai target bukan suatu yang susah, yang keenam gampang menerima informasi, yang ketujuh jarang sekali memikirkan suatu hal yang terlalu lama, yang kedelapan menyimpan rencana, dan yang kesembilan tidak membiarkan emosi membutakan penilaian. Selanjutnya, apa itu kecerdasan spiritual? Nah, kecerdasan adalah kemampuan atau fungsi sistematis untuk memperoleh informasi dari berbagai jenis dengan berbagai cara. Sedangkan spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan memproses informasi menggunakan kecerdasan jiwa. Menurut Dana Zohar dalam bukunya yang berjudul SQ atau Spirit Question, kecerdasan spiritual atau SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi memecahkan suatu persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Ini ada pendapat lagi dari menurut Khalil Khafari dalam buku Psikologi Perkembangan menyatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecakapan dalam dimensi non materi dan jiwa. Kecerdasan ini pula bisa memberikan kekuatan untuk merasa bahagia dalam keadaan apapun dan bukan disebabkan oleh sesuatu. Menurut Ari Ginanjar, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ dan SQ secara komprehensif. Nah, selanjutnya berdasarkan beberapa pendapat di atas yang tadi sudah dipaparkan melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berasal dari dalam hati serta kemampuan dalam mengatur diri untuk menghadapi dan memecahkan suatu masalah dan melihat berbagai makna yang terkandung di dalamnya, serta motivasi dalam berpikir kita dalam proses berpikir kita dalam pengambilan sebuah keputusan dan segala sesuatu yang patut dan perlu dilakukan. Selanjutnya ada indikator kecerdasan spiritual. Indikator kecerdasan spiritual menurut Toto Tasmara yaitu ada 8 indikator, diantaranya merasakan kehadiran Tuhan, yang kedua berzikir dan berdoa, yang ketiga memiliki kualitas sabar, yang keempat cenderung pada kebaikan, yang kelima memiliki empati yang kuat, yang keenam berjiwa besar, yang ketujuh memiliki visi, dan yang kedelapan melayani. Nah, dan selanjutnya ada 7 langkah ini menurut Danar Zohar. Danar Zohar itu mengungkapkan bahwa ada 7 langkah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Yakni yang pertama, seseorang harus menyadari di mana dirinya sekarang. Langkah ini menuntut seseorang menggali kesadaran diri yang ada pada gilirannya menuntut menggali kebiasaan merenungkan pengalaman. Yang kedua, merasakan dengan kuat bahwa dia ingin berubah. Setelah renungan mendorong untuk merasakan bahwa perilaku, hubungan kehidupan atau hasil kerja dapat lebih baik, maka harus ingin berubah. Yang ketiga, merenungkan apakah pusatnya sendiri, apakah memotivasinya yang paling dalam. Yang keempat, menemukan dan mengatasi rintangan.
Yang kelima, menggali banyak kemungkinan untuk melangkah maju. Langkah ini seseorang harus mencurahkan usaha mental dan spiritual untuk menggali potensinya, membiarkan bermain dalam imajinasi, menemukan tuntutan praktis yang dibutuhkan, dan memutuskan kelayakan setiap tuntutan tersebut. Yang keenam, menetapkan hati pada sebuah jalan, dan yang ketujuh, menetapkan hati pada sebuah jalan dipilih sendiri. Harus tetap sadar bahwa masih ada jalan yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait artikel yang telah dibuat pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.